kenapa di hidroponik itu lebih banyak orang ke sayuran? Karena usia singkat sehingga memperkecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Badrudin AJB. Kembali lagi saya pada pagi hari ini ingin membahas tentang hidroponik. Nah, ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak pemula-pemula yang bingung ketika ingin berhidroponik itu apa aja yang harus dilakukan. Nah, pada video kali ini saya ingin bahas tentang tanaman apa aja atau sayuran apa saja yang bisa dibikin sistem hidroponik ya, yang bisa ditanam di hidroponik. Nah, jadi pada dasarnya semua sayuran itu bisa di sistem hidroponik ya. Baik itu sayuran, buahan, dan vegetables ya. Atau herbal ya, yang berhubungan dengan seperti herbal-herbal. Nah, jadi tinggal kita mengkalkulasi tanaman yang benar-benar bisa profit besar, bisa untung besar ya. Nah, jadi bukan tidak bisa, bisa semuanya. Jadi kenapa kita harus kalkulasi atau menghitung tentang profitnya? Nah, karena kan semua sayuran ini atau tanaman ini mempunyai harga yang berbeda-beda dan usia yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya kita menghitung atau mengkalkulasi tadi ya, ini profitnya seperti apa. Nah, kenapa di hidroponik itu lebih banyak orang ke sayuran? Karena usia singkat sehingga memperkecil biaya operasional ya, biaya operasional. Nah, jadi bukan tidak ada yang bertanam melon, ada, cabai ada, tomat ada. Jadi banyak. Nah, tapi kebanyakan untuk hidroponik ini mayoritas itu adalah sayuran. Kenapa? Kangkung itu bayangkan teman-teman, usia bisa 20 hari. 20 hari bisa panen, artinya bisa memangkas biaya operasional. Nah, begitu juga dengan selada, begitu juga dengan pakcoy. Jadi rata-rata usia sayuran itu di bawah 45 ya. Mulai dari 18 seperti kangkung sampai ke 45 sudah panen. Berbeda dengan seperti cabai dan melon. Nah, jadi semua tanaman bisa dengan hidroponik. Yang pertama dari biaya. Yang kedua, tentu menggunakan atau kita harus butuh seperti kalau hidroponik kita menggunakan hanya pipa 2 in atau 2 in setengah, itu sudah bisa. Nah, namun kalau untuk di tomat, nah itu kita harus menggunakan media yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita pakai seperti ini tentu media akan kecil sehingga dia tidak banyak bisa menopang akar-akar dan dia akan mudah terbalik atau miring dan tumbang lain sebagainya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah usia tadi teman-teman, usia. Nah, jadi kan kita kalau kita menggunakan sayur ini tentu perputaran duit atau penghasilan kita itu berputar lebih cepat. Nah, jadi kalau kita menggunakan tomat itu kita makan waktu sekian bulan, melon sekian bulan. Nah, tapi beda dengan sayuran. Sayuran ini kita 1 bulan kita bisa tanam. Kemudian kita bisa sistem panen tiap hari ya. Kita bisa panen tiap hari. Artinya kita bisa menghasilkan duit tiap hari, bisa menghasilkan uang tiap hari ya. Nah, tapi dengan catatan kita harus pandai memanage manajemen semai, tanam, permajaan ya. Jadi harus pandai memanage. Nah, jadi seperti di sini ya, seperti di sini itu jadi walaupun hanya 1000 lubang tanam, tapi kita bisa panen tiap hari. Karena ketika ini besar, nah, di sebelah sana menjelang besar, sini remaja, di sana penyemaian. Nah, jadi saya itu setiap minggu selalu semai. Nah, jadi ketika ini panen, ini nanti ini panen nih. Nah, itu udah ada, cadangannya udah ada. Jadi kita tidak menunggu lama. Nah, ini ketika mau permajaan di sebelah sana udah panen. Nah, ketika sini saya udah mau panen, di sini udah ada usia remaja lagi. Nah, itu perputaran. Nah, jadi sekali lagi semua tanaman itu bisa dibikin hidroponik ya.
Nah, terus banyak orang juga bertanya tentang organik ya. Nah, organik. Nah, itu jelas sistemnya berbeda dengan hidroponik. Tapi orang awam banyak bilang ini sayuran hidroponik karena bebas pestisida ya. Tapi itu jelas beda karena kita harus tahu dulu prinsip hidroponik itu apa. Jadi hidroponik itu adalah sayuran atau tumbuhan yang ditanam tanpa menggunakan media tanah. Ya, tanpa media tanah, beda dengan organik ya, sama-sama dengan bebas pestisida organik ya, bebas organik. Nah, jadi itu nanti akan kita ulas di video-video berikutnya, tapi kita akan fokus dulu ke sayuran yang bisa atau tanaman yang bisa ditanam di hidroponik. Nah, jadi saya akan bawa ya teman-teman. Nah, ini sekali lagi saya setiap bikin video itu saya tidak pernah edit cut, jadi walaupun kayak tadi tumbang tetap. Nah, ini ya. Nah, ini usia siap permajaan. Nah, permajaan. Sementara di sini tadi ini siap panen. Nah, permajaan. Nah, ini permajaan, sepotong permajaan. Permajaan. Nah, sana gitu juga. Di sebelah sana ujung gitu juga. Nah, untuk semayan di bawah sana siap juga ya semayan. Nah, jadi kita harus pintar memanage kebun kita supaya bisa menghasilkan sayuran setiap hari. Nah, untuk jumlah perharinya mau berapa kilo, berapa banyak, yaitu tentu kita harus sesuaikan dengan farm kita ya. Kita harus sesuaikan dengan farm kita. Jadi kita tidak bisa farm hanya 1000 lubang kita mengharapkan sekian. Baik, sahabat hidroponik, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang sayuran apa yang bisa ditanam di sistem hidroponik. Nah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan yang ingin bertanya tentang seputar hidroponik silahkan di kolom komentar ya. Jadi kita akan coba mengulas atau menjawab satu persatu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.